Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah series harem yang udah mulai dilupakan, yaitu Trinity Seven. Di video kali ini aku menambahkan konten baru, yaitu storytelling. Ya intinya spoiler lah ya tentang series-series tertentu. Di sini aku akan menceritakan mulai dari chapter 39 atau lebih tepatnya setelah movie kedua. Sebelum lanjut jangan lupa buat klik subscribe agar aku bisa lebih semangat bikin videonya. Gak usah banyak ngomong, langsung saja ke storytellingnya. Di panel pertama kita diperlihatkan ninja yang lagi melompat-lompat dan sembunyi dari Arata. Dan juga diperlihatkan bahwa Akademi Sihir ini mempersiapkan barang-barang untuk festival sekolah. Beberapa jam sebelum kejadian pengejaran itu, Arata dan Lilis menemui kepala sekolah untuk melaporkan bahwa mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis dari dunia lain, atau yang lebih tepatnya ayah Lilis. Sedikit info, kekuatan Arata di sini udah hampir mencapai Trinity atau kekuatan Raja Iblis seutuhnya. Setelah melapor, kepala sekolah memberitahu Arata kalau ada satu anggota Trinity Seven yang belum terkena sihir telanjang milik Arata, yaitu ninja. Di saat itu juga, ninja atau Levi ini tiba-tiba muncul dan membuat pertandingan. Kalau Arata bisa menelanjanginya sebelum bel pulang sekolah, dia boleh melihat setiap sudut tubuhnya. Karena pertandingan inilah, Levi lari dan mulai kabur dari Arata seperti panel pertama tadi. Di saat pengejaran, Arata pun bertemu dengan Yui, dan Yui pun membantunya dengan membuat seluruh siswa yang sihirnya kecil tertidur. Dan hal itu pun sangat membantu untuk mendeteksi di mana ninja berada. Di sini kita diperlihatkan kalau Lise akhirnya berhasil dibebaskan dari penjara waktu oleh Arata. Hal ini juga sudah diperlihatkan di movie keduanya. Setelah ke perpustakaan, Levi menuju ke tempat Mira, dan Arata pun langsung menuju ke tempat Mira, yang lagi-lagi Arata beruntung karena bisa melihat Mira telanjang. Dan adegan pun berlanjut di mana Arata menggunakan berbagai macam skill untuk bisa menangkap ninja. Namun sampai waktunya habis pun dia masih belum sanggup menangkap ninja, dan tanpa disadari mereka sudah menghancurkan satu sekolah karena kejar-kejaran tadi. Lanjut ke panel di mana festival sekolah Biblia telah dimulai. Di sisi lain, Mira dan Lilis mulai mencari kemana si Arata. Dan ternyata Arata sedang bercosplay sebagai pelayan bersama Lise dan adiknya. Terlihat juga Lilis dan Mira yang mulai malu-malu kucing setelah melihat penampilan Arata. Kemudian setelah itu, saat Arata berlari, dia berpapasan dengan gadis berambut hitam yang tidak dia kenal. Dia ini sebenarnya adalah karakter yang diperlihatkan selalu memakai jubah hitam di animenya, yang bernama Anastasia. Dan anehnya Arata ini wajahnya langsung memerah dan mulai malu saat melihat si Anastasia. Setelah itu Mira mulai mempresentasikan penelitian tentang fenomena kehancuran yang disaksikan oleh seluruh siswa yang ada di festival itu. Panel berganti di mana Arata tiba-tiba berada di dunia kehampaan. Dan secara tidak terduga muncul Anastasia yang menyelamatkan Arata yang tiba-tiba pingsan. Diperlihatkan juga kemampuan Anastasia di sini adalah bisa meminjam kekuatan roh dan berkomunikasi dengan mereka. Lalu dia pun mulai memperkenalkan dirinya ke Arata dan mulai mengobrol. Saat bertemu dengan Anastasia, Arata ini wajahnya selalu memerah dan malu-malu. Di balik pohon ternyata Mira menguping pembicaraan mereka dan terlihat cemburu saat Arata bersama wanita yang tidak dia kenal. Panel berganti di mana Anastasia menemui orang yang memakai jubah hitam dan mulai mengobrol. Di sini Anastasia pun mengatakan bahwa Arata ini adalah musuh terbesarnya karena dia adalah kandidat Raja Iblis. Oh iya, lupa tak sebutin kalau Akademi Biblia ini juga mengadakan pertandingan penyihir yang diikuti oleh seluruh anggota Trinity Seven termasuk Arata dan perwakilan Akademi Sihir lain. Dan timnya pun telah ditentukan, yaitu Arata yang berpasangan dengan Lise, Yui dengan Arin, Lilis dengan Mira, Akio dengan Ninja atau Levi. Akademi Sihir Liber pun juga mengirim perwakilannya yaitu Hijiri dan Luke. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari Akademi Akasa yaitu Anastasia yang berpasangan dengan satu orang lagi yang masih misterius. Singkat cerita, kepala sekolah pun memberitahu Arata dan Lise soal hadiah yang akan diperoleh tim yang akan juara. Dan hadiahnya adalah menyuruh tim yang kalah untuk melakukan semua yang diinginkan pemenang. Dan seperti biasa, Arata mulai berhasrat untuk memenangkan pertandingan dan membayangkan para Trinity Seven untuk menjadi haremnya. Kemudian saat Arata dan Lise mulai memikirkan strategi, mereka bertemu dengan lawan mereka yaitu Yui dan Arin. Yang secara tiba-tiba Anastasia muncul lagi dan mulai menyapa mereka.
Karena kemunculan Anastasia ini pun para harem Arata ini cemburu dan mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan sinis. Di saat yang bersamaan, Mira lagi-lagi mergoki Arata dan terlihat cemburu karena dia berbincang dengan Anastasia. Sampai akhirnya Ninja pun mergoki Mira yang sedang mengintip dan mulai membahas soal siapa sebenarnya si Anastasia ini. Ninja pun beritahu Mira bahwa 17 tahun yang lalu ada perempuan yang menghilang secara tiba-tiba di Akademi Akasa. Tapi perempuan itu bangkit lagi di masa kini, dan orang itu adalah Anastasia yang dijuluki sebagai Saint of Resurrection, atau penyihir kebangkitan. Tapi kalau misal artinya salah, mohon dikoreksi ya guys di kolom komentar. Panel pun berganti memperlihatkan tim Arata dan tim Yui yang mulai memasuki arena pertandingan dan bersiap untuk bertarung. Dan ya, sampai sini dulu dalam storytelling tentang Trinity Seven. Kalau kalian suka dengan video ini, aku bakal bikin part keduanya. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like dan subscribe dan pandu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber. Saya Tio Muhammad, pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.